Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sedang ada di ruas jalan yang ada di Kota Medan. Pada kali ini kami akan menelisik terkait polusi udara, yaitu pencemaran udara yang ada di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Adapun kami dari kelompok 1 mata kuliah Hukum Lingkungan yang diampu oleh Bapak dosen Taufik Ramadan SHMH yang beranggotakan saya sendiri, Taufik Wijaya Giri, dan rekan saya Putri Jessica. Saya Febi Oktavia. Saya Dina Miranda Tarioran. Saya Afni Nur Fadila. Baik, kali ini kami akan meneliti terkait pencemaran udara yang ada di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Untuk itu, saksikan videonya ya. Polusi udara itu apa sih? Iya, baik. Polusi udara merupakan pencemaran udara yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia yang disebabkan oleh adanya partikel zat kimia ataupun emisi dari beberapa kendaraan yang menyebabkan yang namanya polusi udara yang membahayakan bagi keberlangsungan makhluk hidup. Makhluk hidup di sini yaitu hewan dan manusia. Faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara itu apa aja? Selanjutnya saya di sini akan menyampaikan faktor penyebab dari pencemaran udara. Yang paling utama itu faktor penyebab pencemaran udara yaitu dari asap kendaraan bermotor. Contohnya dari kendaraan sepeda motor, dari truk, dari mobil pribadi, dan juga becak. Seperti itu. Selain dari emisi kendaraan bermotor, faktor lain yang menyebabkan adanya polusi udara yaitu industri yang menghasilkan limbah ataupun bahan akhir berupa bahan kimia yang membahayakan seperti sulfur dioksida atau SO2, nitrogen dioksida atau NOx, partikel halus dan bahan kimia beracun yang dikeluarkan melalui pembakaran ataupun yang dikeluarkan melalui cerobong asap yang ada di tiap-tiap pabrik. Kemudian pembakaran biomasa. Pembakaran biomasa ini seperti pembakaran kayu, arang, dan limbah pertanian lainnya. Kemudian pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara dan gas alam dapat menghasilkan emisi dari gas rumah kaca dan partikel polutan udara. Berikutnya adalah pembusukan yang dihasilkan oleh sampah kebutuhan dari masyarakat yang sengaja dibuang yang menghasilkan bau tidak sedap. Ini kan banyak nih kalau sampah. Menurut kalian ini bakal jadi penyakit nggak sih kalau lama-lama kan dihirup? Kalau sesuai pengetahuan aku ya, timbunan sampah yang seperti ini tuh bisa menyebabkan bau busuk, baunya menyengat, itu nyampe daerah-daerah sini semua loh. Bahkan bisa menyebabkan penyakit diare, influenza, infeksi saluran pernapasan, bahkan ada yang tifus, dan tifus itu bisa menyebabkan orang meninggal loh kalau nggak ditangani secara lebih lanjut. Berarti ini udah masuk ke pencemaran udara kan ya? Kalau menurut aku sih iya. Soalnya ini kan baunya menyengat ya kan, jadi Iya, udaranya juga jelek kan. Bahkan kita yang lewat aja kayak nggak sanggup gak sih lewat sini? Ini gimana ya orang-orang yang tiap hari lewat di sini ya? Itulah makanya diperlukan peran-peran masyarakat untuk membersihkan ini tempat-tempat sampah, disediakan tempat sampahnya. Dari 5 faktor yang telah disebutkan tadi, ada satu faktor lagi yang menyebab terjadinya pencemaran udara, yaitu polusi dalam ruangan. Polusi dalam ruangan terjadi akibat adanya asap rokok, bahan kimia rumah tangga, polutan dari kompor dan tungku, serta penggunaan bahan bakar yang tidak efisien. Berikut adalah dampak pencemaran udara yang berasal dari asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan hingga bau busuk dari sampah yang dapat memicu terjadinya gangguan pernapasan hingga infeksi saluran pernapasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia. Dalam mengatasi pencemaran udara ini, ada nggak sih landasan hukumnya? Dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Berdasarkan pasal 69 angka 1 huruf A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Pasal ini menjelaskan
bahwa ada larangan bagi setiap orang untuk melakukan kerusakan lingkungan hidup. Menurut pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan atau baku tingkat gangguan ke udara ambien wajib. Yang pertama, menaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi dan baku tingkat gangguan yang ditetapkan untuk usaha dan atau kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua, melakukan pencegahan dan atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan atau kegiatan yang dilakukannya. Ketiga, memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara dalam lingkungan usaha dan atau kegiatannya. Pasal ini menjelaskan bahwa bagi pelaku usaha untuk menaati baku mutu udara yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, melakukan pencegahan dan penanggulangan agar tidak terjadinya pencemaran udara dan memberikan informasi kepada masyarakat untuk upaya pengendalian pencemaran udara. Adapun sanksi pidana bagi pelanggar pencemaran udara yaitu berdasarkan pasal 98 ayat 1 UU PPLH tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dapat dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun. Pertanggungjawaban terhadap pidana pelaku pencemaran udara dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan pidana penjara yaitu paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan dengan denda paling sedikit 3 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Lantas bagaimana hak, peran, dan kewajiban masyarakat dalam mengatasi masalah ini? Hak, kewajiban, dan peran masyarakat. Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait erat dengan hak atas lingkungan hidup. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah diamandemen, ketentuannya dirumuskan dalam pasal 28H ayat 1 yang menegaskan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 64 mengatur terkait 5 hak atas lingkungan, di antaranya yaitu setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia. Kemudian setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap orang berhak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan. Kemudian kewajiban yang harus dimiliki oleh masyarakat yaitu masyarakat harus memiliki kesadaran dan edukasi tentang bahaya polusi udara dan dampaknya terhadap kesehatan lingkungan manusia dan kehidupan secara keseluruhan. Edukasi tentang sumber polusi udara, cara pengurangan emisi dan langkah-langkah yang dapat diambil dalam melindungi udara yang bersih dan harus dapat disebarkan dengan luas. Lantas gimana dong solusi yang kalian tawarkan dalam mengatasi permasalahan ini? Iya, yang pertama terkait kendaraan bermotor. Selain harus adanya kesadaran dan edukasi dari masyarakat sendiri, yang pertama dalam mengatasi permasalahan yaitu kendaraan bermotor, masyarakat dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dengan menggunakan transportasi umum, misalnya bersepeda, kemudian
atau berjalan kaki jika memungkinkan. Juga dengan berbagai kendaraan atau menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti mobil listrik yang dapat mengurangi emisi polutan udara dari sektor transportasi. Menjaga kendaraan dalam kondisi baik, yaitu memastikan kendaraan yang kita gunakan dalam kondisi baik dan teratur melakukan perawatan serta servis dapat membantu mengurangi emisi yang berlebihan. Pemeriksaan dan perawatan yang tepat pada sistem knalpot, filter udara, dan sistem emisi lainnya dapat membantu mengurangi emisi kendaraan. Kemudian masyarakat dapat mengadopsi sumber energi terbarukan, yaitu dengan menggunakan energi bersih, yaitu dengan mengurangi penggunaan energi fosil seperti bahan bakar fosil, yaitu dengan menggunakan lampu hemat energi, mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, dan memilih peralatan elektronik yang efisien energi dan dapat membantu mengurangi energi yang berlebihan. Selanjutnya, mengurangi pembakaran sampah. Masyarakat harus menghindari membakar sampah, khususnya plastik dan bahan-bahan yang tidak dapat terurai dengan mudah. Pembakaran sampah dapat menghasilkan emisi yang berbahaya bagi kesehatan dan menyumbang polusi udara. Sebaiknya masyarakat harus mengadopsi praktik daur ulang, pengelolaan limbah yang bijaksana, dan memisahkan sampah organik dan non-organik. Kita sebagai masyarakat Indonesia bisa meniru bagaimana cara Singapura dalam mengatasi dan mengelola sampah mereka, yaitu dengan pengelolaan yang tepat dan menggunakan emisi dari pembakaran sampah tersebut menjadi energi terbarukan, yaitu pembangkit listrik yang dihasilkan dari sampah tersebut. Dengan begitu, masyarakat Indonesia bisa merasakan dampak positif yang dihasilkan dari adanya sampah dan dapat mengurangi sampah tersebut jika pengelolaan sampah dapat dilakukan secara benar. Kemudian, mendukung inisiatif ramah lingkungan. Masyarakat dapat mendukung upaya dan inisiatif pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta dalam mengurangi polusi udara. Misalnya dengan mengglorifikasi ataupun mendukung kebijakan yang dilaksanakan dan program yang mendorong penggunaan energi terbarukan, penggunaan kendaraan ramah lingkungan, atau mengurangi emisi dari industri. Kemudian solusi yang kami tawarkan dalam mengatasi permasalahan lingkungan yaitu pencemaran udara, terutama di dalam ruangan atau di rumah, yaitu dengan menanam tanaman indoor yang dapat mengurangi polusi udara. Berikut kami tawarkan 3 tanaman indoor pembersih udara. Yang pertama yaitu sirih gading, yaitu khasiat dari tanaman ini mampu menyerap benzena 54% dan gas karbon monoksida senilai 34,58% selama 1,5 jam. Yang kedua, tanaman lidah mertua. Tanaman ini mampu menyerap 103 jenis racun, yaitu polusi udara, asap rokok, dan radiasi nuklir. Hebatnya lagi, 5-6 lembar daun lidah mertua dewasa mampu membersihkan udara di ruangan dengan ukuran hingga 100 meter kubik. Yang terakhir ada peace lily. Tanaman ini cukup efektif untuk menetralkan aroma tidak sedap seperti asap rokok, cat, dan juga pernis furniture. Dan yang terakhir, masyarakat dapat melaporkan pelanggaran lingkungan. Jika ada pelanggaran atau kegiatan yang menyebabkan polusi udara yang signifikan, masyarakat dapat dan harus melaporkan kepada otoritas terkait seperti Badan Lingkungan Hidup atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan peraturan lingkungan. Demikianlah video dari analisis penyebab dari polusi udara yang kami angkat dalam mata kuliah hukum lingkungan kali ini terkait pencemaran lingkungan. Untuk itu, silahkan berikan komentar, like, dan subscribe channel ini jika bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.